Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari part kedua ya adik-adik dari soal pembahasan penilaian akhir tahun untuk tingkat SMP negeri, MTS negeri maupun bisa dipakai untuk swasta untuk mata pelajaran bahasa Inggris SMP ya, tingkat satuan pendidikannya untuk kelas 8 semester genap. Nah, bagi adik-adik yang belum melihat video part pertama, pembahasan untuk soal nomor 1 sampai nomor 20, silahkan langsung masuk ke channel kakak, cari. Dan di situ sudah sangat jelas kakak bahas pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 20 beserta kunci jawabannya. Serta bagi adik-adik yang belum melakukan like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya channel ini bisa menjadi channel pilihan adik-adik semua untuk belajar dan berprestasi. Dan bagi adik-adik yang menginginkan request pembahasan soal bisa langsung dituliskan di kolom komentar dan disampaikan akan kakak buatkan pembahasan secepat mungkin. Baiklah adik-adik, mari kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 21 sampai selesai. Soal nomor 21, Dodi and I bla 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 in the garden. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari teks yang bisa melengkapi dari blank ataupun titik-titik. Nah, di sini sudah diketahui ada subjek Dodi and I. Berarti di sini butuh yang namanya verb. Mohon maaf. Oke. Butuh yang Maaf adik-adik, sebentar ada gangguan teknis. Oke, kita kembali ke nomor 21. Oke. Nah, di sini berarti yang dibutuhkan adalah verb. Nah, mari kita mencari verb untuk dua orang, kata ganti yang dua. Dodi and I itu berarti dua. A is ini salah. M ini salah. Was ini salah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Were. Dodi and I were in the garden. Oke ya, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 22. I am sure I bla 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 him 2 years ago. Nah, di sini ada kata time signal ataupun kata keterangan waktu 2 tahun yang lalu. Berarti ini menunjukkan simple past tense, kata lampau. Nah, ketika kata lampau berarti ini verbnya harus berupa kata lampau juga. See ini salah. Ini adalah kata bentuk 1, saw. Ya, ini adalah kata bentuk 2. Yang dibutuhkan dalam simple past tense itu adalah verb kata bentuk kedua. See, saw, seen. Itu ya urutannya. See, verb 1, saw, verb 2, seen, verb 3. C, have seen. Ini bukan. Am seeing. Ini bukan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B, saw. Kita lanjut ke soal nomor 23. Were you at the beach last weekend? Jawaban B menjawab no, I bla bla bla. Nah, ketika seperti ini menemukan jawabannya no, berarti A ini salah, were ini salah, were not ini bukan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, wasn't. Nah, no, I wasn't. Ini jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Soal nomor 24, dialog for number 24 until 25. Jadi soal nomor 24 sampai nomor 25. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk melengkapi blank yang terdapat pada soal nomor 24 dan soal nomor 25. Kita baca dulu. Susan, where were you at 10 o'clock? I came to your class but you were not there. Nah, di manakah kamu, wahai Desi, pada pukul 10 saya datang ke kelas kamu tapi kamu tidak ada di sana. Oke ya. Desi menjawab, when you bla 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 to my class. Nah, berarti ini kapan kamu datang ke kelasku gitu kan. Oke, berarti ini jawabannya apa adik-adik? A, come, came, coming. Pasti coming ini salah. Karena kalau menggunakan bentuk gerund itu butuh yang namanya to be. Has coming ini bukan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini karena ini sudah lampau berupa simple past tense, maka when you ini harus berupa past tense. Come, tulisan maaf ya kakak ucapkan dengan jujur. Come
came ya, came, kemudian come lagi. Jadi bentuk pertama bentuknya seperti ini. Ini verb 1, kemudian verb 2 came, kembali lagi kalau verb 3 itu come. Oke ya. Verb 1 dan verb 3 itu sama. Kalau untuk kata dasar came. Come, came, came. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 25. I was bla 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 my teacher carrying student book to the teacher at 10 o'clock. Oke ya. Nah, di sini I was bla bla bla. Hope ini pasti salah karena tidak boleh double verb. Was ini adalah verb to be. Nah, hope ini adalah verb juga. Jadi yang A ini salah. B ini juga salah. Ya, yang paling tepat adalah helping. Nah, bentuk gerund yang mana didahului oleh to be. Oke, mudah bukan adik-adik? Mari kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, soal nomor 26 ini dipakai untuk soal nomor 26 sampai soal nomor 30. Oke, soal nomor 26, the text above mainly discuss about bla bla bla. Oke, teks di atas mendiskusikan tentang, kita baca adik-adik. On Wednesday, my student and I went to Yogyakarta. Oke, biasanya ide pokok paragraf ataupun ide utama itu berada di awal. Apakah ada di opsi the writer's trip to Yogyakarta? Ya, jawabannya ada, yaitu yang A. Nah, ini karena mainly discuss. Mainly discuss itu adalah ide utama ataupun kalimat utama yang dicari pada bacaan. Oke, jawabannya adalah yang A. B ini bukan, C ini bukan, experience at Keraton ini bukan, impression about Borobudur ini juga bukan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 27. What is the purpose of the text above? Nah, apa nih tujuan dari teks di atas? Nah, apa tujuannya kira-kira adik-adik? We stayed at Lestari Hotel, which is not far from Malioboro. Oke. Yaitu to inform about Yogyakarta. A. Bukan. B. To inform about hotel in Yogyakarta. No. C. To tell beautiful place in Yogyakarta. Ini juga bukan. D. To tell the writer's experience in Yogyakarta. Oke. Yaitu tujuan dari teks di atas adalah untuk menceritakan pengalaman penulis di Yogyakarta. Jawabannya adalah the best answer is D. Oke, let's move on. Number 28. We arrive there at 3 p.m. Oke, paragraph 3. The underlined word is refers to bla bla bla. Oke, nah kita cari nih. Di paragraf ketiga ada arrive there at 3 p.m. Oke. The underlined word is refers to. Oke, kita kembali there. Paragraf 3. Paragraf 1, 2, 3. Oke, when Yogyakarta we spend we arrived there at 3 p.m. Oke, we were lucky because we were let my smart friendly get. Oke, jadi on Friday morning we went to Keraton Yogyakarta. We spent about 2 hours there. After that we went to Borobudur Temple. We were lucky because we were let my smart and friendly get. Oke, berarti di sini tiba di mana? Yaitu tiba di Borobudur Temple. Candi Borobudur. Ya, jawabannya ada, yaitu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 29. When did they go home? Kapan mereka pergi ke rumah ataupun pulang ke rumah? Nah, kita cek. We arrived in the evening. We leave for Jakarta by wisata bus. Oke ya, berarti pulangnya ke Jakarta pada waktu sore hari. In the evening. Oke, tapi harinya apa nih? Nah, harinya masih free day ya. Jadi free day pagi mereka pergi ke keraton, kemudian pergi ke Candi Borobudur. Kemudian sorenya mereka pulang, berarti harinya masih sama, yaitu free day. Tapi ini sudah sore, evening. Free day evening, apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Why did they only visit Brahmana and Shiva temples? Mengapa mereka hanya
mengunjungi Brahmana dan Siwa, Candi Brahmana dan Candi Siwa. Oke, kita cari. Bla bla bla. Nah, di sini on Tuesday we visit the temples in Prambanan. They are three big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. They are really amazing. We visit only Brahmana and Shiva temples because Vishnu temples is being renovated. Oke, kenapa mereka hanya mengunjungi Brahmana dan Shiva temples ataupun candi Brahmana dan Shiva? Karena Vishnu sedang diperbaiki ataupun direnovasi. Oke, the best answer is renovate ataupun renovasi itu sama dengan repair, diperbaiki. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31 sampai soal nomor 32. Notice flush toilet after using. Oke. Siram toilet setelah menggunakannya. 31 31. What should we do after reading the notice? Apa yang harus kita lakukan setelah kita membaca peringatan tersebut? Keep the toilet clean. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, peringatan tersebut adalah digunakan untuk supaya menjaga toilet tetap bersih. Oke, let's move on. Number 32. Where do you probably find the notice? Nah, in the classroom, B in the park, C in the restroom, ataupun D in the office room. Ya, jawabannya adalah C yang paling tepat, in the restroom, ruang istirahat. Let's move on. Number 33. Oke, ada notis lagi nih, sharp corals, batu tajam. All visitors are forbidden to swim in this area. Jadi para pengunjung dilarang untuk berenang di area ini. What does this notice mean? It means that bla bla bla. A. It is dangerous to swim in this area. Oke, jawabannya jelas ya, yaitu yang A. Dilarang untuk berenang pada area ini karena terdapat batu-batu yang tajam. Let's move on. Number 34. Where do you probably find this notice? A. At the swimming pool. B. On the river bank. C. At the lake. Or D. On the beach. Oke. Notice ini atau peringatan ini biasa ditemukan di yaitu di at the lake, sungai. Let's move on. Number 30. 35. The word forbidden is closest meaning to, ini closest meaning ya, bukan closet, sorry. To bla bla bla. A. Advice, bukan menasihati. Told, bukan. Ban, ya, yaitu banned, adalah dilarang. Suggest ini adalah disarankan, bukan. Let's move on. Number 36 until 37. Notice, Prima swimming pool accept no responsibility for any loss of or damage to your property. Please don't leave any valuable unattended. Oke ya. Jadi Prima swimming pool ataupun kolam renang Prima itu tidak menerima segala bentuk kehilangan ataupun kerusakan dari propertimu. Oke, tolong jangan tinggalkan di mana tempat yang tidak dijangkau oleh para pengunjung, seperti itu. Jadi untuk merawat peralatan ataupun barang-barang ketika melakukan berenang ataupun berada di kolam renang Prima. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. What is the purpose of the text? Apa nih tujuan dari teks tersebut? A. To remind visitors about lost property. Ini kurang tepat ya. B. To ask visitors to keep their belongings safe. Kurang tepat. C. To ask visitors to leave the swimming pool. No. To inform visitors about their property. Okay, the best answer is sorry.
Ini antara A sama D nih. To inform. Nah, ini untuk menginformasikan saja tentang properti mereka. Jadi ini kurang tepat ya. Berarti yang paling benar yang ini. Yang lebih cenderung benar adalah yang A. To remind, untuk mengingatkan para pengunjung tentang ini supaya tidak kehilangan properti mereka. Kita lanjut ke soal nomor 37. Who has probably written the notice? A. Visitors. Siapa yang memungkinkan ataupun yang dimungkinkan menulis notis tersebut? A. Visitors. No, bukan pengunjung. B. Prima Oke, jawabannya adalah yang B. Prima Swimming Pool Management. Jadi adalah pengurus dari kolam renang Prima. Let's move on. Number 38 until 40. Oke, ada history, One Direction. Nah, ini adalah lirik lagu ya. What is the title of the song? Apa nih judulnya? Yaitu history. Apakah ada? Ada. C. Tapi kok story ya? Oke lah, anggap saja ini yang benar, C. Karena yang benar seharusnya history. Oke. Nomor 39, Who is a song? Siapa nih penyanyinya? Ya, tadi sudah ketahuan ya, One Direction. Oke, yang terakhir, what is the song tells? Maaf. What is the song tells? Maaf. What is the song tells about? Tentang apa sih lirik lagu di atas? One Direction history. Oke ya, lagunya seperti ini. You gotta help me or I'm losing my mind. Oke, keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we're holding on, are we? No, they won't teach you this in school. Oke, ini menceritakan tentang strong man ya, orang yang kuat, seorang laki-laki yang kuat. Oke, jawabannya adalah yang B. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak materi ini sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini adalah soal esai. Silahkan di screenshot atau di stop dulu untuk dicari jawabannya. Tidak kakak bahaskan atau belum kakak bahaskan, silahkan bagi yang menginginkan untuk pembahasan soal ini bisa disampaikan. Nanti akan kakak buatkan pembahasan untuk soal uraian. Dan bagi adik-adik yang belum klik like, silahkan dilakukan terlebih dahulu. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kakak akhiri untuk video kali ini. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal di usianya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.